Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasifa Malvira Salsabila, NIM 2013-6027. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta analisis rawan bencana banjir bandang dengan metode scoring. Nah, data yang kita butuhkan yaitu data sungai, jalan, peta tutupan lahan kajai, data kemiringan lereng, data SHP curah hujan, dan jenis tanah. Nah, yang pertama bisa kita lakukan yaitu kita dapat memasukkan data untuk yang kemiringan lereng. Nah, kita bisa buka Open Attribute Table-nya dulu. Nah, di sini kita bisa add field untuk menambah tabel nilai lerengnya. Di sini kita beri nama nilai lereng. Kita pilih yang long integer. Oke. Nah, kita bisa memasukkan nilai lerengnya itu berdasarkan tabel klasifikasi yang sudah ditentukan, yaitu bagi klasifikasi datar nilainya adalah 1. Oh, sebentar, kita klik edit feature dulu. Nah, kita bisa klik edit feature, start editing, continue. Nah, lalu kita bisa mengubah nilainya. Yang datar kita beri nilainya 1. Untuk yang 2 itu nilainya bagi yang landai 2. Nah, ini sudah selesai saya masukkan nilai lerengnya. Bagi yang agak curam itu nilainya 3, yang curam nilainya 4, dan yang sangat curam nilainya 5. Selanjutnya kita klik editor, save edit, dan stop editing. Nah, setelah ini bisa kita tutup. Kita lanjut untuk mengedit yang curah hujan. Attribute table. Nah, kita bisa langsung add field untuk menambahkan tabel nilai curah hujannya. Nah, ini sudah muncul tabel baru. Nah, kita bisa masukkan nilai curah hujannya berdasarkan tabel indikator curah hujan, yaitu di mana pada tabel indikator ini terdapat 5 indikator, yaitu jika sangat lebat termasuk nilainya yaitu 5, yang lebat nilainya 4, sedang 3, ringan nilainya 2, dan sangat ringan nilainya 1. Nah, karena di sini kategori curah hujan di Nagari Kajai adalah tinggi, maka termasuk di kategori lebat dengan nilainya 4. Nah, ini sudah saya masukkan nilai dari curah hujannya. Kita bisa stop editing. Selanjutnya kita bisa mengisi yang jenis tanah. Kita bisa langsung add field dan buat nilai tanah. Kita pilih yang long integer. Nah, ini sudah muncul. Nah, pada data SHP jenis tanah ini nilai tanahnya sudah terisi, yaitu nilainya 4. Karena kan bisa kita lihat tipe tanah pada Nagari Kajai ini yaitu antisol, inceptisol, dan ultisol. Maka karena jenis tanah ini tergolong pada indikatornya adalah peka dengan nilai 4. Maka kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Selanjutnya kita buat yang untuk tutupan lahan.
Kita tambahkan langsung add field, kita beri nama nilai jumlah, pilih yang long integer, oke. Nah, ini sudah muncul tabel yang baru. Nah, pada tutupan lahan ini terdapat 5 indikator. Bisa kita langsung inputkan sesuai nilainya. Nah, untuk yang perkebunan atau kebun ini, nilainya adalah 2. Kita bisa langsung buka field kalkulator, kita buat 2 lalu oke. Nah, ini dia sudah saya masukkan nilai tutupan lahannya berdasarkan indikator penggunaan lahan. Ada sesuai untuk perkebunan, tegalan, sawah, hutan rimba, semak belukar, dan permukiman. Nilainya yaitu 5, 2, 1, dan 4, serta 2. Nah, selanjutnya kita bisa save edit dan stop editing. Selanjutnya kita bisa melakukan geoprocessing. Kita pilih intersect. Setelah muncul, kita dapat add datanya, yaitu yang pertama kemiringan lereng. Nah, data yang digunakan yaitu data SHP kemiringan lereng, peta tutupan lahan kajai, curah hujan, dan jenis tanah. Data SHP masing-masing ini diinputkan, lalu kita ganti, kita save filenya dengan nama peta analisis kerawanan banjir bandang Kajai. Lalu klik OK. Setelah proses intersect-nya selesai, maka akan muncul layer baru yang telah kita buat tadi. Nah, kita bisa buka open attribute table-nya. Lalu kita bisa add field untuk menambah tabel skor total. Nah, maka akan muncul tabel skor totalnya. Kita buka field kalkulator. Nah, maka kita dapat masukkan rumusnya, yaitu nilai lereng ditambah dengan nilai CH ditambah nilai tanah dan ditambah nilai tuk lahan. Lalu oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai maka akan muncul hasilnya. Lalu kita sort ascending. Nah, setelah selesai kita stop editing dulu. Nah, selanjutnya kita dapat add file lagi untuk tabel keterangan. Pilih yang teks, oke.
Nah, di keterangan ini akan kita isi dengan interval dan indeks bahaya bencana banjir bandang dengan interval kelas jika tinggi dan termasuk ke 16 sampai 18 skor totalnya, maka indeksnya bahaya. Dan jika sedang, interval kelasnya adalah 13 sampai 15, maka indeks bahayanya bahaya sedang. Dan jika kelas rendah dan interval kelasnya 10 sampai 12, maka bahaya rendah. Oleh karena itu akan kita masukkan dan kita klasifikasikan berdasarkan skor total yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk skor total atau interval yang termasuk di angka 10 sampai 12 maka tergolong sebagai sampai 12 tergolong kepada bahaya rendah. Bisa kita isi di file kalkulator. Kita buat oke. Nah, ini dia di bagian keterangan sesuai dengan indeks dari skor totalnya sudah saya isi, di mana 10 sampai 15 tergolong sedang dan 16 sampai 18 tergolong tinggi. Dan untuk 10 sampai 15 tergolong rendah. Nah, selanjutnya kita buka di properties, lalu kategoris. Ini kita pilih yang keterangan, lalu kita ganti warnanya add all values, lalu klik OK. Sebentar sedang loading. Nah, maka ini dia hasilnya yang sudah kita buat, peta analisis kerawanan banjir bandang. Yang untuk wilayah dengan warna kuning ini maka bahayanya sedang, dan daerah dengan warna hijau bahaya rendah, dan untuk daerah yang berwarna merah bahayanya termasuk yang tinggi. Nah, maka sekian video ini saya buat. Sekian, terima kasih.